atau jumlah ayat ini itu hampir mendekati 1 juz penuh. Likashfi haqa'iqihim wa bayani masalihihim wa kanatil ayat as-sabiqah min awal surah ila huna habla itsbati wujudillahi wa wahdaniyatihi wal amru bi ibadatihi wa anna al-Qur'an kalam Allah al-mu'jiz. Sedangkan kalau kita lihat daripada pembahasan awal surat Al-Baqarah itu banyak menceritakan tentang tanda-tanda kebenaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda keberadaan Allah dan dalil-dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Perintah menghambakan diri kita kepada Allah dan Al-Qur'an ialah betul-betul daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi 40 sampai 142 itu bercerita tentang Bani Israil. Pada subhanahu bi mukhatabati syu'ub allati wahara fiha al-nubuwah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang salah satu bangsa yang mana di bangsa tersebut banyak betul nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan mereka. Dan bangsa tersebut masih ada sampai sekarang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita sebagai pelajaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan banyak betul nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa ini. Bahkan para nabi yang ada umumnya itu merupakan daripada keturunan Bani Israil. Siapa ini Bani Israil? Dalam ayat ini, ya Bani Israil al-Qum ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israil, ingatlah nikmat aku yang aku telah berikan kepada kalian. Wa aufu bi'ahdi, maka tunaikanlah janji-janjiku. Ufi bi'ahdikum, aku pun akan menunaikan janji-janji kepada kalian. Kalau kalian menunaikan janji-janji yang telah aku janjikan kepada kalian, maka aku pun akan menunaikan janji kepada kalian. Dua-duanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan daripada orang-orang Yahudi, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Maka hanya kepada Allah kalian harus takut. Jangan takut kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut siapa itu Bani Israil. Bani Israil ini adalah anak keturunan daripada Nabi Yakub. Yakub inilah yang dikatakan sebagai Israil. Tentu selama masa daripada peperangan yang terjadi di Palestina, kita banyak mengenal tentang Bani Israil, tentang orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi dengan Bani Israil ada perbedaannya. Kalau Bani Israil memang suku-sukunya, ya, yang di salah satu agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Bani Israil. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak menyeru kepada orang-orang Bani Israil. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil? Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan mereka agar senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Makna uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, para ulama menyebutkan di dalam tafsir Qurtubi ada dua maknanya. Makna uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum yaitu ingatlah syukur kalian daripada nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, yaitu perintah untuk bersyukur atas nikmat. Yang kedua tafsirannya adalah uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, memang perintah untuk mengingat-ingat nikmat Allah, yang mana dengan mengingat nikmat Allah kita akan dipandu untuk mengingat sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sifat manusia sebagaimana sering kita sebutkan, yaitu abdul mun'im. Manusia ini mudah taat dan patuh kepada yang memberikan nikmat kepada dirinya. Makin sering dia mengingat orang yang makin sering dia mengingat nikmat-nikmat yang diberikan, maka semakin mudah dia patuh kepada yang memberikan nikmat. Kita sering kita contohkan, ada atasan kita kasih jabatan kepada kita, kasih rumah kepada kita, kasih kendaraan kepada kita. Itu kalau kita lihat kendaraan, teringat dia kasih nikmat.
perintahnya langsung kita taati. Bahkan kalau dia minta kita datang ke rumahnya tengah malam, sakit atau anak, itu karena dia berikan nikmat. Maka semakin banyak nikmat yang diberikan kepada seseorang, ketika dia melihat nikmat-nikmat tersebut, dia punya hutang budi kepada yang memberikan nikmat. Dan nikmat tersebut sumbernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah perintahkan kepada Bani Israel, banyak betul nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Maka dengan mengingat nikmat tersebut, maka jangan lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun tafsir yang pertama yaitu bersyukurlah kalian. Bagaimana cara bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Dengan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu bukan hanya bilisan saja. Syukur itu yaitu juga menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan. Jadi bukan menggunakan nikmat untuk mendurhakai yang memberikan nikmat. Ini salah satu wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi syukur nikmat itu dengan hati. Kita meyakini nikmat itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu bisa dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberiannya. Dan syukur tersebut juga dengan perbuatan, dengan menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di lisan kita bersyukur alhamdulillah, alhamdulillah, tapi dengan nikmat tersebut kita mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hakikatnya orang tersebut merupakan orang yang kufur nikmat. Di mulut alhamdulillah, tapi di dalam perbuatan nikmat tersebut untuk mendurhakai Allah, maka itu seakan-akan dia kufur terhadap nikmat. Makanya disebutkan ikut fi nikmatin far'aha fa innal ma'asi tusiruha. Kalau kalian sedang berada dalam kenikmatan, maka jaga nikmat tersebut. Bagaimana jaga nikmat? Yaitu dengan tidak bermaksiat. Karena sesungguhnya maksiat itu menghancurkan kenikmatan-kenikmatan. Dengan maksiat itu banyak kenikmatan-kenikmatan yang hilang kenikmatannya gara-gara maksiat tersebut. Di sini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Apa nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel? Banyak betul. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel dan keturunan-keturunannya atau nenek moyangnya, di antaranya itu adalah al-injaa min al-Fir'aun, yaitu mereka diselamatkan daripada kejaran Fir'aun. Mereka ingin dihabiskan oleh Fir'aun, tapi alhamdulillah Allah selamatkan mereka daripada Fir'aun. Kemudian tadhirul ghamam wa dhallalna 'alaihimul ghamam. Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul melindungi mereka dengan al-ghamam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kepada mereka banyak nikmat. Ada cerita tentang Ashabus Sabr, yaitu orang yang diuji ketika hari Sabtu daripada Bani Israel, yang mereka diberikan banyak kenikmatan-kenikmatan oleh Allah, tapi diuji dengan satu hal saja, yaitu jangan melanggar hari Sabtu, jangan melakukan ketika hari Sabtu. Rupanya mereka pun melanggar. Banyak nabi-nabi yang diutus kepada mereka, dan mayoritas para nabi itu daripada Bani Israel. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka beriman kepada sebagian nabi yang sesuai dengan mereka. Mereka kufur kepada sebagian yang lain. Bahkan tidak jarang mereka berusaha untuk membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ini orang-orang Bani Israel. Wa aufu bi'ahdikum fi bi'ahdikum. Allah perintahkan, tunaikanlah janji-janji kalian, maka aku akan tunaikan janjiku kepada kalian. Apa janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara janji yang mereka janji kepada Allah yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini janji Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah termaktub di dalam kitab terdahulu daripada Taurat, daripada Zabur, daripada Injil, itu tentang kedatangan Nabi yang terakhir. Bahkan Nabi terakhir mereka, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengingatkan kepada orang-orang Bani Israel. Karena Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Apa kata Nabi Isa? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi setelah Nabi Isa mengatakan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa
yang terdahulu telah diturunkan kepada kalian daripada Taurat, dan juga memberikan kabar gembira kepada kalian tentang Nabi yang diutus nanti di akhir zaman. Yang itu pun harus kalian ikuti, termaktub di dalam kitab kalian, tertulis di dalam kitab tersebut. Taurat, Zabur, Injil, termaktub bagaimana tanda-tanda daripada Nabi akhir zaman. Bahkan disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka kenal dengan Rasulullah SAW sebagaimana bahkan lebih kenal daripada anak mereka sendiri. Ini Bani Israel. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak menunaikan janji tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak memberikan aufu bi'ahdi ufi bi'ahdi. Kalau kalian tunaikan janji-janji tersebut, maka aku akan tunaikan janji kepada kalian. Apa janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka betul-betul akan dimudahkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Ini janji Allah sebagaimana disebutkan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' di Ahkamil Quran. Dan banyak janji-janji tersebut sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka mau menunaikan janji, Allah pun akan menunaikan janjinya kepada mereka. Kemudian wa iyaya farhabun, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka agar hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan takut kepada sama mereka. Disebutkan bahwasanya orang-orang Bani Israil ini ketika mengganti kitab mereka kumpul mengganti. Kemudian mereka sampaikan kepada orang-orang, kalau tak mau menerima apa yang sudah direvisi tersebut, mereka tidak segan-segan membunuh orang itu, tidak segan-segan membunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada mereka agar hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil, jangan takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian terhadap apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Musaddiqan lima ma'akum, yang mana Al-Qur'an di sini membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu pada kitab-kitab kalian. Jadi Al-Qur'an ini datang untuk menyempurnakan apa yang sudah diwahyukan kepada nabi-nabi mereka. Al-Quran datang untuk membenarkan tentang apa yang pernah Allah turunkan kepada mereka daripada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengubah Alkitab yang ada pada mereka. Dan di sini para ulama betul-betul menyebutkan tentang bukti bahwasanya Nabi Muhammad betul-betul ciri-cirinya itu disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Banyak sahabat-sahabat daripada ahli kitab, yang mana sahabat-sahabat tersebut ketika mengetahui ciri-ciri baginda Rasulullah sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab mereka, mereka beriman. Di antaranya siapa? Ada yang namanya Salman Al-Farisi. Ketika mendengar ada yang mengaku Nabi, apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi? Pergi dari Persia menuju Madinah. Bahkan di tengah jalan dia sempat ditawan dan dijadikan budak. Maka sampai di Madinah, Salman Al-Farisi betul-betul mengecek, betul tak Rasulullah ini Nabi sebagaimana yang mereka dapatkan tanda-tandanya di dalam Alkitab. Maka ketika itu Rasulullah dihidangkan oleh Salman, diberikan oleh Salman tanpa berisikan kurma. Ini ada di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, ada juga di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tentang khatam an-nubuwah, yaitu tanda kenabian. Maka ketika itu Salman memberikan nampan berisikan kurma. Ketika ditanya oleh baginda Rasulullah, "Mana ya Salman, apa yang kamu bawa wahai Salman?" Yang ketika itu belum beriman. Apa jawaban Salman? Sadaqatul laka wa li ashabi. Ini sedekah untukmu dan untuk sahabat-sahabat. Apa kata Rasulullah? Irfa'ha ya Salman, akan kembali, ambil kembali wahai Salman, karena sesungguhnya aku tidak memakan sedekah. Maka dalam momen yang lain diberikan juga nampan yang berisikan kurma. Ketika ditanya oleh kepada baginda Rasulullah, apa jawaban Salman? Ketika ditanya oleh Rasulullah, "Mana dari Salman, apa yang membawa Salman?" Salman jawab di momen yang kedua, "Hadiyatul laka wa li ashabi." Ini hadiah untukmu dan sahabat-sahabat. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mendekat untuk makan bersama.
Ketika makan, apa yang dilakukan Salman? Salman tidak ikut makan, tapi Salman berjalan ke belakang Rasulullah, dan Rasulullah tahu apa yang diinginkan oleh Salman. Salman ingin melihat khatam an-nubuwah, tanda kenabian, yaitu di sebelah kiri baginda Rasulullah itu ada seperti lahmun baris, ada daging yang agak menonjol. Itu semua nabi punya. Maka ketika Salman ke belakang, Rasulullah tahu ini Salman mau ngapain. Akhirnya Rasulullah menampakkan tanda tersebut dan Salman pun masuk Islam. Ada pendeta Yahudi yang lain, yaitu Abdullah bin Salam, yang hadisnya sering kita lihat, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasal bil laili wan nasiyah. Ini hadis yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam ketika Rasulullah pertama kali masuk ke dalam kota Madinah. Abdullah bin Salam ini Masya Allah pendeta Yahudi, hidupnya panjang. Maka ketika mengetahui ada bahkan orang-orang Yahudi, kenapa sampai ke Madinah? Madinah ini bukan tanahnya orang-orang Yahudi, bukan ini pendatang mereka. Kenapa sampai datang ke Madinah? Rupanya mereka tahu bahwasanya Nabi nanti yang diutus di akhir zaman itu akan berada di Madinah. Makanya mereka setelah diusir dari Palestina, mereka cari-cari tempat. Dan di antara Yahudi tersebut yang ingin beriman dengan Nabi akhir zaman itu menetap di kota Madinah. Ada Bani Nadir, di situ ada Bani Qainuqa, di situ ada 3 suku Yahudi yang terkenal yang berada di Madinah. Maka mereka tunggu-tunggu. Bahkan kalau ada perseteruan antara orang Yahudi dengan orang Arab di Madinah, orang Yahudi sering mengatakan tunggu saja kalian. Kalau nanti diutus Nabi habis kalian. Ini rupanya Nabi tersebut bukan dari golongan Bani Israel, tapi dari golongan Arab. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak mau beriman. Sebagian mereka tidak mau beriman. Sesuai dengan apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, lam yakul ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahul bayyinah rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Tidak pernah ada dulunya sejarah orang Yahudi atau orang musyrikin, orang-orang kafir. Orang kafir dibagi menjadi 2, ahlul kitab dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Orang-orang musyrik yaitu orang-orang yang menyembah selain ahli kitab, menyembah patung, menyembah berhala dan lain sebagainya. Maka 2 ini tidak ada yang meninggalkan agama mereka kecuali setelah datang kepada mereka bayyinah, bukti yang nyata. Siapa itu bukti yang nyata? Yaitu baginda Rasulullah. Maka ketika diutus baginda Rasulullah, di antara mereka ada yang keluar daripada agama mereka ikut agama baginda Rasulullah, dan di antara mereka ada yang dengan kesombongannya tetap bersikukuh, bersikeras dengan agama nenek moyangnya. Kenapa? Hasad dan dengki kepada orang-orang Arab ini, karena kan diutus Nabi tersebut dari golongan mereka. Makanya disebutkan orang yang paling berat permusuhannya terhadap Islam adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Dan di sini kita akan Allah, Abdullah bin Salam ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, itu melihat wajah Rasulullah saja, Abdullah bin Salam sudah berteriak, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Didengar sama pendeta Yahudi yang lain. Kemudian ditanya sama pendeta Yahudi yang lain, kenapa kok sampai senang seperti ini? Apa jawabannya? Dia masuk Islam gara-gara melihat wajah Rasulullah. Kenapa? Saya telah melihat wajah yang tidak ada tanda kedustaan pada dirinya, sehingga masuk Islam. Sampai-sampai dikatakan oleh pendeta Yahudi yang lainnya, kalau seandainya Musa dibangkitkan sekarang, apakah kamu senang juga seperti itu? Apa jawabannya? Enggak, karena saya tahu kalau Musa dibangkitkan sekarang, dia akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu ketika Rasulullah masih kecil, kalau kita lihat ketika Rasulullah dilahirkan, rupanya banyak orang-orang Yahudi yang melakukan sweeping untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib, ketika usia remajanya, di tengah perjalanan ketemu sama Bahira atau Buhairah. Apa kata pendeta ini? Bawa pulang cepat-cepat, bawa pulang cepat-cepat. Karena banyak betul orang-orang yang menginginkan keburukan daripada
jadi nabi pun mereka tidak kenal. Waraqah bin Nawfal, pamannya Khadijah. Apa yang terjadi pada Waraqah bin Nawfal? Kenal betul dengan Rasulullah. Ketika diceritakan tentang keadaan Rasulullah yang mendapatkan wahyu, baru mendapatkan wahyu, apa kata Waraqah bin Nawfal? Hadzal namus, itu malaikat yang mendatangi Nabi Muhammad itu sama dengan malaikat yang dulunya pernah mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Kalau seandainya nanti dia diusir oleh kaumnya dan saya masih hidup, saya akan tolong dia dengan pertolongan yang betul dahsyat. Ini Waraqah bin Nawfal. Siapa lagi? Raja Habasyi ketika hijrah kaum muslimin, golongan pertama datang kepada Raja Habasyi, kemudian ditanya tentang bagaimana tentang Nabi Isa dengan Sayyidah Maryam. Itu bagaimana? Dibacakan ayat oleh Ja'far bin Abi Thalib sehingga berimanlah raja tersebut. Di dalam kitab betul-betul jelas gamblang tentang Nabi yang diutus di akhir zaman. Maka Allah perintahkan wa aminu bima anzaltu, berimanlah kalian kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, musaddiqan lima ma'akum, yang Al-Quran tersebut membenarkan apa yang ada pada kalian. Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada kalian, dan keberadaan Rasul pun sesuai dengan apa yang kalian imani. Wala takunu awwala kafirin, janganlah kalian menjadi orang yang pertama yang kafir, yang tidak mau beriman kepada Al-Quran. Kenapa dikatakan orang Bani Israel ini jangan menjadi orang yang pertama kali yang tak beriman kepada Al-Quran? Padahal sebelumnya, karena orang yang di Bani Israel berada di Madinah, sebelumnya sudah ada orang kafir Mekah yang tak mau beriman kepada Al-Quran. Tapi kenapa dikatakan awwala kafirin, jangan menjadi orang pertama? Ya memang mereka bukan orang pertama, tapi kenapa dikatakan jangan menjadi orang pertama yang tidak beriman? Jangan menjadi orang yang pertama tidak beriman setelah kamu tahu. Sedangkan orang kafir Quraisy, mereka belum tahu sebelumnya. Orang Yahudi ini, orang Bani Israel ini udah kenal dengan Nabi, tapi mereka tidak mau beriman. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun, dan janganlah kalian menjual. Tashtaru ini bisa dua maknanya, bisa membeli ataupun menjual. Makna membeli di sini itu apa? Menjual di sini, jangan kamu jual ayat-ayat Allah ini dengan sesuatu yang murah. Jangan kalian beli sesuatu dengan ayat yang murah dengan ayat-ayat Allah. Ini dua maknanya. Di sini diibaratkan apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang murah. Perkara dunia itu murah betul kalau dibandingkan dengan perkara akhirat. Ibarat kita beli besi sekilo dengan sekilo emas, tidak ada bandingannya. Kita sudah sebutkan perumpamaan akhirat dengan dunia. Nikmat akhirat itu seperti air yang ada di lautan. Nikmat dunia itu seperti air yang ketika kita celupkan tangan di dalam laut tadi kita angkat. Air yang nempel di tangan ini itu nikmat dunia. Kita gadaikan ke laut untuk cari air yang di tangan. Itu betul-betul rugi. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan yang hak dan yang batil. Dan lebih lagi wataktumul haqqa wa antum ta'lamun, kalian tutupi yang benar. Kalian tahu tapi kalian tutup. Dulu di zaman Rasulullah, karena Rasulullah dijadikan pemimpin di Madinah, apa yang dilakukan oleh orang-orang? Kalau ada permasalahan, mereka selalu minta pendapatnya kepada Rasulullah. Bahkan sampai orang yang demikian, sehingga ketika ada orang yang berzina di antara mereka, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, Rasulullah bilang, tunaikanlah hukum yang ada di dalam kitab kalian. Rupanya mereka kira Rasulullah tidak tahu. Hukum kami seperti ini, padahal ada hukum rajam juga di dalam kitab mereka. Tapi ketika Rasulullah apa kata Rasulullah, coba baca ayat tersebut, ditutup dengan tangannya. Sehingga Rasulullah bilang, lepas, coba nampakkan mana disuruh lepas tangannya, kemudian baru terbaca. Ini apa kebutuhan orang-orang Bani Israel, orang Yahudi. Baik, jemaah teman-teman, kita ambil tajwidnya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Sama-sama. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati di sini banyak terulang ya, huruf ain. Huruf ain di mana keluarnya? Wasfu al-hal, tengah tenggorokan. Jadi enggak boleh baca itu enggak. Ya. Jangan dibaca banyak kita yang membaca ya. Di sini disebutkan ulquru ni'matiya, jangan nikmatiya, tapi ni di antara sifat huruf ain yaitu bainiyah. Suaranya enggak tertahan dan suaranya enggak berjalan sempurna. Jadi bagaimana? Tengah-tengah tawassut. Jadi dibaca ni'matiya an'amtu 'alaikum. Jangan alaikum enggak. An'amtu, jangan an'amtu. Nah, ini huruf ain. Kemudian jemaah dirahmati Allah, ingat ketika ada huruf sukun, kita sudah sebutkan huruf sukun ini ada durasinya, ada temponya, ada waktunya. Jadi dibagi menjadi 3, ada rakhawah yang waktunya panjang, mengalir terus dia suaranya. Ada yang tengah-tengah, bainiyah, ada yang terhenti, betul-betul berhenti. Di sini isra, sin harus mengalir, enggak boleh diputus. Ya Bani Isra, bismi. Nah, ini mengalir terus. Ini juga sama. Jangan tapi ini ketiga huruf itu adalah huruf rakhawah ya. Sekali lagi, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Sama-sama. Ya dia ada huruf-huruf di dalam Al-Quran tertulis tapi nggak dibaca. Ada huruf yang nggak tertulis tapi terbaca. Ada yang huruf ditulis tapi dibaca dengan selain daripada huruf tersebut. Nah, ini termasuk salah satu huruf yang tertulis tapi nggak dibaca. Ya, ada juga di waw misalnya di ulaika tertulis tapi nggak dibaca. Iya, misalnya di kalimat aidin, bi aidin, ianya ada 2, tapi yang dibaca cuma 1 saja, 1 lagi tidak terbaca. Tertulis tapi tidak terbaca.
Jadi jangan gara-gara alif ini, oh ini fu udah mad asli, tambah alif oh tambah panjang lagi, enggak. Ya. Jadi cukup dibaca wa aufu bi'ahdi. Jangan wa aufu bi'ahdi. Fu ini dua harokat saja. Huruf ain ketemu dengan huruf ha. Ha ini bagaimana? Ha ini letaknya di mana? Yaitu tenggorokan paling bawah. Maka ketika membaca huruf ha itu jangan harus nampak ha-nya. Jangan bi'ah di bi'ah dan bi'ah Allah ha lillahi ma hima Allahu ha-nya nampak ya. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum sama-sama wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun sama-sama wa iyaya farhabun. Dia adalah apa? Ada tekanan sedikit lebih tinggi suaranya. Setiap ya dan waw yang bertasydid, ya dan waw yang bertasydid yang berada di tengah kata, di tengah kalimat dalam bahasa Arab, maka ada yang namanya an-nabah. Bagaimana? Dia nggak dibaca wa iyaya wa iyaya. Dan di antara salah sebabnya kenapa? Untuk membedakan bacaan mad dengan bacaan tasydid. Contoh misal setiap huruf yang bertasydid kan sebenarnya dua huruf ya. Satu huruf sukun, satu huruf berharokat. Misalnya huruf ba, akbar misalnya yang bertasydid. Ada satu yang mati, ada yang satu yang berharokat. Digabungkan ditambah dengan tasydid. Ketika dia kalau dipisah seperti itu, satu ya-nya sukun, satu ya-nya berharokat, ditakutkan ketika membaca terbacanya seperti mat. Wa iya, enggak, ini bukan dibaca dengan mat, tapi dengan penekanan, dengan tasydid. Dibacanya bagaimana? Wa iya ya, wa iya ya, enggak dibaca wa iya ya, wa iya ya, enggak, tapi ditekan ya. Sekali lagi wa iya ya farhabun sama-sama wa iya ya farhabun. Fa dibaca tebal, jangan dibaca farhabun, tapi farhabun. Ra-nya dibaca tebal. Kita sudah sebutkan ra ini termasuk huruf yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis. 3 huruf kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis. Huruf alif, karena alif fungsinya memanjangkan. Maka kalau yang dipanjangkan huruf tebal ikut tebal. Kalau yang dipanjangkan huruf tipis ikut tipis. Ba tambah alif ba, sya tambah alif sya. Tapi kalau huruf tebal yang dia panjangkan, po tambah alif po, maka alifnya ikut tebal. Huruf lam juga sama, kadang tebal kadang tipis. Cuma lam ini cuma satu keadaan saja, yaitu di dalam lafzul jalalah. Itu pun kalau harakat sebelumnya fathah ataupun dhammah. Allah, nasrullah. Tapi kalau harakat sebelumnya kasrah tipis, lillah. Jadi jangan dibaca lillah, lillah. Itu kalau harakatnya kasrah. Ra agak sedikit rumit. Ra ini bagaimana? Ra ini dia 8 keadaan wajib tebal, 4 keadaan wajib tipis, 2 keadaan boleh tebal, boleh tipis. Kalau ra-nya fathah atau ra sukun sebelumnya fathah, ra sukun sebelumnya sukun, selain huruf ya sebelumnya fathah, itu tebal. Atau ra dhammah, ra sukun sebelumnya dhammah, ra sukun sebelumnya sukun, sebelumnya dhammah, udah 6. Kemudian ra-nya hurufnya huruf kasrah, huruf ra-nya sukun sebelumnya kasrahnya kasrah palsu, atau ra sukun sebelumnya kasrahnya asli tapi setelahnya ada huruf istiqlal. Jadi 8 keadaan ra ini wajib dibaca tebal ya. Maka kalau kita cek di sini ra-nya sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya
fathah, maka dibaca tebal. Maka dibaca bukan farhabun, tapi farha, dan jangan dipisah. Jangan farhabun, tapi farhabun. Wa iyaya farhabun. Sama-sama. Wa iyaya farhabun. Farhabun. Waktunya dibaca tebal. Ayat ini tuh ada yang ingin tes baca, siapa yang mau baca? Suratnya silakan baca. Hati-hati di huruf ain, dia memang tengah-tengah tenggorokan, tapi jangan sampai terlalu dalam mentilok kalau istilahnya. Jadi ain, jangan terlalu dalam juga. Dia tajwidnya bahmin ain maka juga berlebihan dan dibuat-buat. Itu huruf ain. Ni'mati bi'ahdi, bi'ahdi, cukup tengah-tengah tenggorokan, itu udah kena huruf ain. Ya. Ada lagi yang mau tes di ayat sini? Silakan Pak. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Hati-hati di nun nih. Seperti ada pangkulan. Kadang-kadang kita nggak sadar. Kita baca an'amtu. Nah, di huruf nun tidak ada pangkulan. Sekali lagi, Pak. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي Dalam sekali bi'ahdi. Ayo ya. وأوفوا بعهدي. Di ainnya belum dapat. Ya. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي Ya, enggak banyak. Wa iya ya. وإياي فارهبون. Ya. Berarti Bang banyak diulang-ulang di huruf ain. Ya. Bi'ahdi. Ya. Harus apa? Baik, ini huruf-huruf yang sin, huruf dal, huruf nun. Nah, ini yang bukan huruf-huruf qalqalah ini jangan sampai ketika dia sukun itu ada suara pangkulan. Isra. Kadang-kadang nggak sadar kita. Misalnya di kalimat idnada, dia enggak memantul. Begitu juga di nun suaranya bagaimana suara huruf nun dan huruf mim tawassul, jadi enggak terhenti. Jangan dibaca tapi ini ayat selanjutnya wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum
Di kalimat ini saja di ikhfa. Jadi jangan dibaca anzaltu, tapi anza. Yang pertama disamarkan di huruf nun, yang kedua zainya diperjelas. Karena ada sebagian baca za kayak tertahan. Anzaltu, zaltu enggak, zaltu, za, zi, zu. Yang huruf za. Kita lanjutkan. Wala takunu awwala kafirin bih. Sama-sama. Wala di sini awwala sama kayak tadi wa iyaya awwala. Nah, jangan awwala tapi awwala di huruf waw tasydid ya. Kafirin bi bagaimana? Kami ambil dari guru kami, nempel mulutnya ini tanpa perlu ditekan kuat ya. Ada sebagian yang mengajarkan ada furja, ada bolong, ada sedikit apa terbuka. Nah, guru kami ngajaran enggak, jangan juga. Walaupun ada yang mengatakan demikian, ini tergantung dari jalur mana diambilnya. Memang perdebatan antara kedua ini memang berat. Cuma kita yang baru-baru belajar ya, amanah bagaimana ikut aja guru yang ngajarin ini bagaimana. Ya, ini kafirin bih. Baca ikhlam. Selanjutnya wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Sama-sama. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Sama-sama. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Durasi la, durasi a, durasi ya, sama durasi di mat asli ta di situ itu sama. Jangan la-nya pas, ayatinya lebih panjang. Wala tash, la tash bi ayati. Sama durasinya. Jadi jangan wala tashtaru bi ayati. Itu enggak sama ya. Jadi durasinya sama. Tashtaru dua harokat, a dua harokat, ya dua harokat, ti dua harokat. Walafdu fi nafilihi kamithlihi. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Sama-sama. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Di sini durasi ikhfa dia bukan dua harokat. Kalau ikhfa ini gunnah itu punya tempo sendiri ya. Dia nggak ikut harokat. Dia ikut akmal, kamil, nafis, anfas ya. Jadi jangan di dua harokat juga. Thamanan qalila, enggak. Thamanan qalila. Ini dua harokat qalila. Tapi di sini enggak, bukan thamanan qalila.
wa iyaya fattaqun. Sama-sama. Wa iyaya fattaqun. Wa la talbisul haqqa bil batil. Sama-sama. Wa la talbisul haqqa bil batil. Sedikit di huruf H itu jangan dibaca ho. Ho enggak. Haqqa haqqa. Ini ha bukan ho. Ya. Ha baru qafnya yang tebal. Kadang-kadang gara-gara petimbang huruf qaf, ha-nya jadi tebal. Talbisul haqqa haqqa enggak. Haqqa haqqa ya. Wala talbisul haqqa bil batil. Sama-sama. Wa la talbisul haqqa bil batil. Ba jangan botil. Batil. Ba-nya tipis, o-nya ya tebal. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sama-sama. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya, jadi kalau temponya itu diseimbangkan antara dua harokat, yang satu harokat, yang empat harokat, itu semuanya disamakan. Walaupun nggak pakai harokat pun telinga kita enak dengar. Tapi kalau nggak pas dua di sini beda dengan dua di sana, itu telinga kita tanah buat asimak kalau dalam harokat. Telinga kita nggak bisa dengar. Jadi kayaknya salah. Walaupun kita nggak bisa ngerti. Ya, jadi seimbangkan tempo-temponya. Bagaimana kita tahu durasinya? Nggak ada jalan lain